Segala puji bagi Allah. Segala puji bagi Allah yang turunkan segala karunia-Nya kepada kita semua dan menempatkan kita pada tempat yang paling indah, dan Allah memuliakan kita dengan kehidupan yang sangat penuh kenikmatan. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata. Bahagia dengan hamba-Nya yang selalu kembali kepadanya. Dan aku bersaksi bahwa Nabi kita Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepadanya, juga kepada keluarganya dan para sahabatnya. Kaum muslimin sekalian, sungguhnya dan hari ini adalah amalan. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sesungguhnya, dan janganlah kalian mati kecuali karena Islam. Kaum muslimin sekalian, siang dan malam terus berjalan, ajal dan kematian terus menjemput kita satu persatu. Bencana dan musibah tanpa henti memperburuk kondisi kehidupan kita. Janganlah kalian terpedaya dengan dunia yang hanya sesaat, tidak kekal, dan ujungnya adalah kematian. Betapa sering dunia membuat bahagia kemudian membuat lara. Betapa sering dunia membuat bahagia kemudian membuat lara, membuat senang kemudian membuat sedih, membuat suka kemudian membuat duka. Betapa banyak orang yang tadinya kaya raya, pakaiannya indah, makanannya segar dan nikmat, kendaraannya mewah dan empuk. Makanannya segar dan nikmat, kendaraannya mewah dan empuk, namun setelah beberapa waktu dia terjatuh dalam kemiskinan dan kesulitan. Betapa banyak orang yang mulia menjadi hina, butuh belas kasih, padahal dahulu orang iri dengannya. Wahai yang rajin mengumpulkan harta dunia dengan jalan yang penuh, janganlah kalian tertipu dengan ditangguhkannya dan dilambatkannya azab kalian. Janganlah kalian menyangka bahwa dunia ini tidak akan berubah. Jangan sangka nikmat yang ada tidak akan hilang. Ambillah ibrah dan pelajaran dari kaum yang bergelimang maksiat, enggan mendengar nasihat, angkuh dari peringatan, tidak bersyukur, tidak mau bertobat. Allah luaskan untuk mereka kenikmatan dan kesenangan dunia, sampai seseorang menyangka bahwa nikmat tidak akan bergeser darinya, dan mereka pun sombong dan angkuh hingga Allah membinasakan dan menghancurkan mereka sehancur-hancurnya. Allah Ta'ala berfirman, maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka, sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami azab mereka secara tiba-tiba. Maka ketika itu mereka terputus asa. Qatadah berkata, suatu kaum telah melampaui batasan Allah, padahal tidaklah Allah menghukum satu kaum kecuali ketika mereka lengah, lalai dan terlena dalam kenikmatan. Maka janganlah kalian tertipu karena belum turunnya azab Allah. Tidak lalai dari ancaman Allah kecuali orang-orang fasik. Ulama yang lain berkata, semoga Allah merahmati hamba yang merenungi ayat ini, sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami azab mereka tiba-tiba. Muhammad bin Nadhr al-Harithi berkata, kaum tersebut ditangguhkan azabnya selama 20 tahun. Uqbah bin Amir meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, jika engkau melihat Allah tetap memberi nikmat kepada seorang hamba padahal dia masih bergelimang dengan maksiat, ketahuilah bahwa itu adalah istidraj, hukuman yang ditunda dari Allah. Berkata Al-Hasan, tidaklah seseorang yang Allah lapangkan untuknya dunia kemudian tidak khawatir bahwa dia sedang diuji, kecuali akan berkurang pahalanya dan menjadi lemah akalnya. Sufyan Ats-Tsauri berkata, ketika menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala, kami akan menarik mereka dengan berangsur-angsur ke arah kebinasaan dengan cara yang mereka tidak ketahui. Kami limpahkan nikmat kepada mereka yang menjadikan mereka lupa bersyukur. Al-Hasan berkata, banyak orang tertipu dengan nikmat yang dia dapatkan. Banyak orang lalai karena pujian yang ia terima, dan banyak orang terpedaya karena rahasianya belum terbongkar. Sungguh celaka orang yang terus diperbaharui nikmat untuknya, namun dia lupa bersyukur dan meminta ampun, sehingga turun azab kepadanya.
dan dicabutlah nikmat darinya. Sungguh menyedihkan orang yang lalai dan tidak sadar kecuali setelah berlalu kesempatan dan terlewat waktunya. Bayangkanlah saat-saat kematian, waktu perjumpaan dengan Allah, hari perhitungan, hari ditampakkannya amalan dan hari pembalasan. Bayangkanlah apabila lembaran catatan amal dibagikan dan timbangan yang sangat detail diletakkan. Ingatlah hari yang seorang ayah tidak bermanfaat. Seorang ayah meskipun ia sangat sayang kepada anaknya tidak bisa bermanfaat kepadanya. Demikian pula saudara kandung, teman dan kawan. Ingatlah hari ketika manusia lari dari saudaranya, dari ibu dan bapaknya, dari istri dan anak-anaknya. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkannya. Sungguh pada hari itu semua orang memikirkan diri sendiri. Terjadi peristiwa dahsyat, tidak seorang pun menoleh kepada yang lain, meskipun kerabatnya atau sahabatnya. Semua ingin lari dan mencari alasan. Semua ingin lari dan mencari alasan karena dahsyatnya huru-hara dan berubahnya keadaan. Ikrimah berkata, pada hari itu seorang suami menemui istrinya dan berkata kepadanya, "Wahai istriku, apa pendapatmu tentangku?" Istrinya menjawab, "Engkau adalah suami yang baik." Engkau adalah suami yang baik. Dan dia pun memujinya ketika itu. Maka suaminya berkata, "Kalau begitu hari ini aku meminta satu saja pahala kebaikanmu. Semoga aku bisa selamat, agar aku bisa selamat." Istrinya menjawab, "Sungguh ringan permintaanmu, namun aku tidak mampu memberikanmu, karena aku juga takut seperti engkau." Juga ada seorang bapak yang menjumpai anaknya, maka ia pun mengikutinya dan berkata kepadanya, "Wahai anakku, apa pendapatmu tentangku?" Anaknya pun memujinya. Maka sang bapak berkata, "Wahai anakku, sungguh aku butuh seberat darah saja dari pahala kebaikanmu. Semoga aku bisa selamat dari apa yang engkau saksikan." Anaknya menjawab, "Wahai bapakku, sungguh ringan permintaanmu, akan tetapi aku juga takut sepertimu. Karena itu aku tidak bisa memberimu apa-apa. Bertakwalah kepada Allah, wahai kaum muslimin sekalian. Barang siapa menghabiskan waktunya untuk perkara yang sia-sia dan kebodohan, mengisi lembaran catatan amalnya dengan dosa dan maksiat, tentulah penyesalan esok di kuburan yang akan dia dapatkan, kecuali jika Allah yang Maha Pemurah mengampuni dan merahmatinya." Betapa banyak orang yang sudah mati, namun catatan dosanya masih terus mengalir. Sebaliknya, betapa banyak orang yang telah meninggal, namun catatan kebaikannya juga tetap mengalir. Sungguh buruk keadaan orang yang sudah terputus nafasnya, namun dosanya tetap bertambah. Sebaliknya, sungguh beruntung orang yang sudah meninggal, namun pahalanya terus mengalir untuknya. Janganlah kalian ikut bersama kelompok orang-orang celaka. Janganlah kalian terjatuh pada perangkap orang-orang durhaka. Berlindunglah kepada Allah dari gangguan setan. Mintalah pertolongan kepadanya, karena berpegang teguh dengan agama Allah dan senantiasa kembali kepadanya adalah sebab inti hidayah dan bekal untuk menjauh dari kesesatan. Demikianlah yang dapat aku sampaikan. Aku memohon ampun kepada Allah. Mohonlah ampun kepada Allah, karena sungguh beruntung orang yang meminta ampunan. Segala puji bagi Allah yang senantiasa memberikan kebaikan kepada kita semua. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, kecuali Dia semata. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan rasulnya, nabinya, dan orang terpilih. Semoga salat dan salam senantiasa tercurahkan kepadanya, juga kepada keluarga dan para sahabatnya pada sampai hari kiamat. Kaum muslimin sekalian, bertakwalah kepada Allah. Awasilah, janganlah engkau bermaksiat kepadanya. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kalian bersama dengan orang-orang jujur. Kaum muslimin sekalian, sebentar lagi kita akan sampai ke 10 hari yang penuh berkah, momen dan kesempatan turunnya rahmat dan keberkahan. Sebaik-baik hari dalam setahun, 10 hari yang diagungkan, diutamakan, dimuliakan dan diistimewakan. Allah bersumpah dengan keutamaannya dibanding hari-hari yang lain. Firman Allah, "Dan demi malam yang 10, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, telah diriwayatkan melalui jalur yang sahih keutamaan amal saleh pada hari-hari tersebut dibanding hari-hari yang lain." Dalam hadis yang agung dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma,
dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hari-hari yang amal soleh di hari-hari tersebut lebih dicintai oleh Allah melebihi 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, meskipun dibandingkan jihad di jalan Allah, Rasul menjawab, meskipun dibandingkan jihad di jalan Allah, kecuali jika mujahid tersebut keluar membawa diri dan hartanya dan tidak kembali sama sekali. Hadis riwayat Bukhari dan Tirmidzi dan Abu Daud. Hari-hari tersebut adalah hari yang paling mulia, paling agung dan paling utama. Perbanyaklah bertakbir, bertahmid dan bertahlil. Bersegeralah melakukan amal saleh dengan berbagai macamnya. Manfaatkanlah 10 hari ini sebelum ia berlalu. Gunakanlah waktunya sebelum beranjak. Bersungguh-sungguhlah dalam ketaatan dengan lapang dada dan tidak merasa berat. Ucapkanlah salat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin seluruh manusia. Karena barang siapa bersalat kepadanya 1 kali, maka Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Ucapkanlah salat dan salam kepadanya. Ya Allah, curahkan salat dan salam kepada hamba dan Rasul Muhammad. Ridholah seluruh para sahabat dan kepada kami, wahai yang maha pemberi. Ya Allah, muliakan Islam dan kaum muslimin. Hinakanlah kesyirikan dan kaum musyrikin. Jadikanlah negeri kita negeri yang aman, tentram dan aman, damai. Ya Allah, jagalah perbatasan kami, tolonglah tentara-tentara kami, hancurkanlah musuh-musuh kami, kalahkanlah musuh-musuh kami, wahai Tuhan semesta alam. Ya Allah, barang siapa yang menginginkan keburukan kepada negara kami atau fitnah, maka bakarlah ia dengan apinya sendiri, bunuhlah dia dengan senjatanya sendiri, segerakanlah kehancurannya, jadikanlah ia pelajaran bagi yang lain. Ya Allah, berikan taufik kepada pemimpin kami, pelayan 2 kota suci, kepada hal yang Engkau cintai dan Engkau ridhai. Ya Allah, jadikanlah dia dan putra mahkotanya orang yang bermanfaat bagi Islam dan kaum muslimin. Ya Allah, mudahkan urusan kami. Ya Allah, cukuplah kami dengan hal yang halal. Ya Allah, sembuhkanlah orang-orang sakit di antara kami. Ya Allah, rahmatilah orang-orang yang mati di antara kami. Tolonglah kami dari musuh-musuh kami. Terimalah doa kami. Angkatlah doa kami, ya Allah, wahai yang maha pemurah dan maha penyayang.